dengan pelatihan, sebenarnya ini saya perlu sampaikan, dari dulu pelatihan kami ini sudah ada dua metode, yaitu ketika semuanya online gara-gara PSBB dan juga ini ya COVID ya, itu ada dua, yaitu ada yang dengan webinar dan satunya lagi ada LMS. Nah, LMS itu artinya adalah full video. Full video ini tidak bisa dianggap begitu saja jelek. Karena apa? Karena yang full video ini memberikan kontrol penuh pace untuk belajarnya itu kepada si anak. Sedangkan kalau webinar itu kita harus mengikuti jadwal dari si guru. Dan itu pun sekali lagi kapasitasnya juga terbatas. Webinar itu 15-30 orang itu yang kita lihat. Nah, jadi ketika kita melayani ini 680.000 orang dan nantinya ketika gelombang 4 akan direkrut lebih besar lagi dibandingkan dengan gelombang-gelombang sebelumnya, kita melihat bahwa ada kelemahan dan tanda kutip dari webinar itu sendiri. Jadi disinilah kemudian kita serahkan kepada masing-masing peserta, mereka cara belajarnya cocoknya seperti apa? Apakah itu full LMS, apakah itu ada webinar, apakah itu hybrid? Dan kita berharap tentu saja ketika COVID usai, nanti pelatihan-pelatihan offline yang itu dengan tatap muka seperti potong rambut, makeup atau memasak, bikin kopi, nah itu kemudian bisa, atau operator alat berat itu kemudian bisa ditambahkan di dalam program Kartu Prakerja. Jadi itu ada beberapa hal yang mungkin perlu diklarifikasi, tapi sebenarnya 8 rekomendasi dari KPK ini telah ditelaah bersama dengan tim lintas kementerian dan lembaga. Berarti apakah akan ada misalnya eliminasi atau penambahan konten maupun juga mitra penyedia? Kalau mitra itu pasti akan bertambah terus karena sifat dari program Kartu Prakerja ini adalah kemitraan terbuka. Jadi dalam berbagai kesempatan kami telah menyampaikan bahwa digital platforms itu bertambah terus. Sekarang kami telah menerima 19 aplikasi dan sedang dalam review, dan itu nantinya akan segera kami umumkan digital platforms yang kemudian akan kami katakanlah tambahkan di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Dan yang penting adalah di sini yang kedua adalah tentang pendaftaran sendiri. Pendaftaran pesertanya sendiri itu kan mandiri, inklusif, tanpa perantara. Jadi tidak perlu surat, tidak perlu ketemu dengan pejabat atau ketemu dengan petugas pendamping, tidak perlu sama sekali. Jadi sangat mudah. Dan yang ketiga adalah pelatihan prakerja itu sendiri yang disediakan oleh lembaga-lembaga pelatihan itu juga dasarnya kemitraan. Artinya apa? Lembaga pelatihan manapun itu silahkan kemudian mendaftar di dalam ekosistem Kartu Prakerja. Pelatihannya silahkan kemudian itu dikurasi oleh digital platform, dan yang terakhir dikurasi oleh manajemen pelaksana. Harganya kalau misalnya ada yang mau mendonasikan Rp0, sekarang juga di ekosistem sudah ada yang Rp0 loh. Jangan hanya berpikir Rp0 adanya di YouTube, itu padahal durasinya bisa 3 jam, 5 jam, dan seterusnya. Ini juga tersedia di dalam program Kartu Prakerja. Jadi sifat inklusif itu mungkin menjadi keunggulan dari program Kartu Prakerja. Inklusif dari sisi peserta, inklusif dari sisi penyedianya juga. Yang kedua adalah sifat kompetitif. Karena apa? Di sini kalau kita katakanlah melihat pelatihan yang paling laris bahasa Inggris, itu providersnya banyak sekali. Nah, tentu saja di sini yang menyenangkan mungkin atau melegakan hati kami adalah sebanyak 98% dari peserta Kartu Prakerja itu sebelum membeli atau memilih program pelatihan di Kartu Prakerja, mereka membanding-bandingkan antar digital platforms, dan mereka juga melihat apa yang tersedia secara cuma-cuma di YouTube, supaya mungkin mereka ingin meningkatkan value dari duit yang mereka belanjakan. Jadi di sini prinsip yang kedua adalah kompetitif. Jadi ada persaingan supaya mereka semuanya providers ini berlomba-lomba untuk kemudian memberikan servis terbaik kepada peserta Kartu Prakerja. Yang ketiga itu adalah relevan. Karena apa? Pelatihan ini kemudian dikasih rating dan ulasan. Bintang 1 kalau jelek, bintang 5 kalau bagus, kemudian dipuji. Nah, ini kemudian menjadi kekuatan penekan bagi lembaga-lembaga pelatihan maupun digital platform